Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Pecinta Ilmu, Ceramah Islami bersama Habib Novel. Alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, selamat datang di channel kami yang didedikasikan untuk memperkuat iman dan pengetahuan Islami. Saya admin channel Pecinta Ilmu dan bersama dengan Habib Novel, kami akan membawakan ceramah-ceramah Islami yang membangkitkan jiwa dan memberikan pencerahan dalam kehidupan sehari-hari. Habib Novel, seorang yang sangat dihormati dan penuh kearifan, akan berbagi wawasan yang dalam tentang ajaran Islam. Bersama-sama, kita akan menggali hikmah dari Al-Quran dan hadis, mendiskusikan topik-topik penting seperti akhlak, ibadah, keluarga, dan banyak lagi. Kami percaya bahwa ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang agama kita adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang berarti dan bermanfaat. Melalui ceramah-ceramah Habib Novel, kami berharap dapat membantu memperkuat iman dan memberikan inspirasi bagi Anda semua. Jadi, jika Anda mencari kebijaksanaan Islami dan ingin mendalami ajaran agama, Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap ceramah inspiratif dari Habib Novel. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, langgeng mantap, langgeng jenang. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng-anteng, sugeng jeneng. Semuanya. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng-anteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng-anteng, sugeng jeneng. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Sebelum saya mau jelaskan arti syair tadi. Ini syair dahsyat. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji. Wah, ajib ya. Saya kalau gitu kan kayak empu-empu dari mana gitu. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa perlu punya harta. Memang sebetulnya manusia itu kaya dan tidak butuh harta. Manusia itu sebenarnya kaya, tidak butuh harta. Kalau punya hati yang bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Makanya kalau ditanya tuh di sekitar kita yang paling sugih sopo, coro kasar ya, paling sugih sopo wong edan. Paling kaya siapa? Itu orang gila. Karena orang gila nggak pernah ketakutan kehilangan apa-apa. Makanya ngakak. Sugih, nggak punya teman dia ngakak, punya teman dia ngakak. Cuman ambil ilmunya, ojo edan. Ojo, ini ambil ilmunya. Di hatinya itu nggak ada rasa takut-takut kehilangan, nggak ada. Sugih. Karena punya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, yang buat orang jadi miskin kenapa? Hatinya merasa kurang. Betul kan? Hatinya merasa kurang. Berarti untuk sugih butuh bodoh enggak? Butuh harta enggak? Enggak. Untuk kaya itu yang dibutuhkan hanya hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digdoyo tanpa aji. Sakti enggak perlu pakai aji-aji. Enggak perlu. Kenapa? Karena dengan akhlaknya yang mulia, dengan keindahan budinya, jadi sakti dia. Orang hormat sama dia, ya orang bela sama dia, langit pun bela dia, angin jadi kawannya. Kenapa? Orang ini baik, semua sayang, nggak butuh aji-aji, nggak butuh aji. Diamnya itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena begitu dia syukur pada Allah Ta'ala, dia jadi orang yang baik, Allah yang menjadi pembelanya. Digdoyo tanpa aji, terus terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajri. Betul ya? Terima mawi pasrah. Ada orang terima tapi gak pasrah. Ya saya ikhlas gak kepilih jadi wali kelas, ketua kelas. Ikhlas saya gak kepilih ya, tapi gak pasrah. Galau terus. Ini terima ya mawi pasrah. Jadi dia menerima, dikasih Allah apapun dia senang, dan dia tawakalnya luar biasa, usaha tapi nggak takut kalau ditolak, kan begitu ya. Mau melamar ditolak, yang nggak jadi masalah, diterima ya alhamdulillah. Itu kan sikapnya manusia, nyantai saja. Orang yang masih takut kehilangan, takut tadi itu, hidupnya nggak bakal bahagia. Qanaah tingkat tinggi, terima mawi pasrah. Sepi pamrih tebih ajri. Sepi pamrih, nggak butuh dikenal namanya. Itu majelisnya Habib Novel itu karpetnya saya yang nyumbang. Habibnya nggak pernah ceritakan. Memang saya minta dirahasiakan. Orang model kayak menunggu. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Di sinetron saja ada itu. Di sinetron ya. Kalau sinetron kan buat film, buat pelajaran gitu ya. Tahu nggak bang? Ini karpet ini semua saya yang beli. Cuman Habib Novel nggak ngasih tahu ya bang. Memang saya minta dirahasiakan. Cukup abang yang tahu ya. Masya Allah. Itu namanya ada pamrih. Sepi pamrih. Bahkan ketika dinisbatkan pada orang lain, saya umumkan, alhamdulillah karpet ini adalah hasil sumbangan Habib Muhammad Al-Habsyi. Kapan Habib Muhammad nyumbang karpet? Yang nyumbang ternyata ada di tengah majelis. Kapan? Hati ini umum ya, gak kuat terus ngomong sama temannya, share itu Habib Novel berbohong itu, yang nyumbang itu saya. Tapi kenapa saya gak disebut-sebut? Keterlaluan ustadznya, keterlaluan syekhnya, keterlaluan gurunya, keterlaluan ini orang yang masih ada pamrih. Maka banyak lagu yang no name, penciptanya siapa nggak jelas, tapi lagunya dinyanyikan orang banyak, nyeneng hatinya orang. Banyak yang semacam itu, sehingga dikatakan rahimallahu kubran la yu'raf. Kubur itu kalau sampai nggak dikenal ini siapa yang meninggal di situ, nggak tahu siapa, itu kuburnya dirahmati sama Allah Ta'ala. Kenapa? Yang dimakamkan nggak butuh pamrih, pamrih, tapi nggak ada yang kenal. Maka semua yang semakin tertanam di dalam bumi, dia akan semakin tinggi tumbuh ke atas. Maka kalau kamu pengen jadi orang yang tinggi sampai ke jannah, sembunyikan dirimu di dalam bumi. Sanggup? Wah, nggak sanggup. Saya pengen sih dia tahu kalau saya melakukan semuanya. Sepi pamrih, tebih ajri, jauh dari rasa takut kehilangan, takut nggak dapat makan. Ini nanti kan mungkin ada bagi-bagi nasi itu ya. Ya, kemudian pas satu nampan kok sebelahnya kelihatan badan agak besar. Mulai mikir, ini kalau tidak segera saya ambil duluan, wah gawat ini. Ini namanya masih apa nih? Ada rasa takut. Yang nggak punya rasa takut ya nyantai. Mari pak, kumpul kabeh. Berarti kok gak kumanan gitu. Tenang dia. Karena sudah di depannya tadi bukan tebih ajri, depannya apa? Terima mawi pasrah. Langgeng tanpa susah, tanpa senang. Wah itu doanya ya. Langgeng, ya. Nggak bergantung sama susah, nggak bergantung sama senang. Senang dan susah, hatinya bahagia. Enak ya, manusia sudah nggak bergantung sama senang, nggak bergantung sama susah. Itu yang namanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, mutmainnah, yang dipanggil sama Allah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwanya dibuat susah tetap senang, dibuat senang, senangnya nggak ngaruh. Karena kalau orang dibuat senang, senangnya ngaruh. Kalau senangnya hilang jadi susah. Betul. Contoh, saya senang dikasih mobil. Nah kalau mobilnya diambil orang, jadi senang atau jadi susah? Susah. Jadi yang buat dia senang bukan karena dapat, dan ketika kehilangan dia juga nggak susah. Kenapa? Karena udah senang dengan Allah yang Maha Kuasa. Boleh saya kasih contoh? Itu ilmu larang, asli larang.
Ya, mudah-mudahan yang paham-paham, yang nggak paham, jangan paham. Karena kalau memaksakan paham sekarang nggak kuat, akhirnya pusing. Jadi jangan berusaha paham, sampai nanti dipahamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta saja, ya Allah pahamkan saya. Saya enak buat contoh saya deh. Ketemu Bib Muhammad, Masya Allah. Bib Muhammad ini sugih pol. Amin, amin, amin. Bib Muhammad sugih pol, samping kiri saya ini loh. Masya Allah. Ganteng pol, Masya Allah. Sugih, ganteng, lomo. Dermawannya luar biasa. Ya, alhamdulillah. Setianya luar biasa. Masya Allah, sama sahabatnya ya. Gak pernah melupakan sahabatnya. Nah, saya bertamu ke rumah Bib Muhammad. Ketemu Bib Muhammad. Apakah saya waktu ketemu Bib Muhammad mikiri disuguhi? Enggak. Fokus sama Bib Muhammad. Waduh, Bib Muhammad kok mikir suguhan. Apalah artinya datang suguhannya, tak muncul Habibnya. Wes kegantian sopo ngono ya. Romlah apa Siti. Apalah artinya gitu ya. Suguhannya keluar, tapi yang dicinta tidak muncul. Tapi begitu yang dicinta itu muncul, suguhannya keluar, suguhannya kemudian dikasihkan orang, nggak jadi masalah. Kenapa? Sibuk dengan yang dicintai. Enak atau nggak enak? Enak. Lah kok delala, udan terus, bocor, kena air dari atas, buah gitu ya. Apa jadi susah kita? Enggak. Kenapa? Sibuk nyawang yang dicinta. Ini hanya orang yang pernah merasakan yang paham. Yang belum pernah merasakan ya diterang juga paham. Contoh Zulaikha sama Nabi Yusuf alaihissalam, betul ya? Zulaikha. Nah itu wanita-wanita yang lihat Nabi Yusuf itu karena terpana menikmati keindahan Nabi Yusuf, ngerajang tangan tetap ngakak. Karena anteng manteng, nggak bergerak, pandangannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Yang dilihat Allah. Jadi begini loh, untuk angel. Moga-moga awakmu paham. Beb, tolong cubit. Kurang banter, Beb. Nggak apa-apa, loh, Beb, nggak tiga. Masya Allah. Dicubit, sakit. Dicubit, sakit. Terus tak delok, yang nyubit Beb Muhammad. Lagi, Beb, gitu. Lagi, Beb, betul kan ya? Itu kalau yang mencubit, yang mencintai, mungkin ya sakit. Sakit wajar ya. Begitu delok, loh dia, ayo nih. Please, nih. Saya ngerti, suwe, demoi. Ya, kalau perlu jangan langsung cubit. Ya, klitik-klitik saya cubit gitu. Masya Allah. Nah, orang-orang soleh itu setiap kali ada musibah yang dilihat Allah yang ngasih. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau jatuh cinta pada hambanya dikasih musibah-musibah sebagai ujian. Banding gembos langsung mesem. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Wong edan kok wong waras. Saya mau nanya, orang gila atau orang waras? Ini orang waras. Masalahnya orang waras model begini di zaman kita dianggap gila karena terlampau banyak orang waras yang ternyata orang paham ya. Terus terakhirnya kalimatnya apa itu? Anteng manteng sugeng jeneng, akhirnya namanya jadi haru, namanya jadi bau. Di bumi nggak dikenal tapi di langit terkenal. Kenapa? Fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dari saya, karena kalau mau diturut-turuti ya Masya Allah. Cuman kan ya saya paham wajah-wajah kelaparan, maksudnya wajah saya sendiri ya, wajah udah kesel ya. Di Muhammad ngasih sepatah dua patah kata, kemudian Gus Karim terserah mau ngapa, ya terserah mau ngapa. Gus Karim ini ada di sini, saya udah senengnya luar biasa. Mudah-mudahan panjang pol umurnya. Mudah-mudahan jenengan berangkat duluan. Amin ono to ya. Amin. Aku ya wani ngamin di mono ya. Gus Karim belakangan nyusul. Tapi do umur kabeh. Umurmu 100, beliau 102 kan lumayan. Orang kok doakan orang soleh takut, doakan orang soleh takut, nyumbangkan umur buat orang soleh kok takut. Awet dia kalau mati gak apa-apa, alam gak ngaruh, tambah bumi alhamdulillah deh sedo, bumi alhamdulillah. Tapi kalau yang meninggal hafidz Quran, orang yang hafal Quran atau hafidz yang jaga Al-Quran, ngursi Al-Quran, orang yang ngajarkan ilmu, ngajar kebaikan, itu meninggal dunia, bakat langit itu nangis, bumi nangis. Tapi kalau yang meninggal orang karu-karuan, nangis itu langit gak nangis, bumi gak nangis. Malaikat nanya, loh kok gak nangis, ngapa? Alah model kayak ngono benar. Nah, kita ini recehan kalau lihat yang model-model dinar, dolar ya. Orang-orang soleh itu kalau disuruh ndongaken, kita berangkat duluan, amin. Beliau menyusul kemudian, amin. Semangat tuh loh. Kalau masa aku kan mati sih. Cintamu seberapa? Cintamu seberapa? Mudah-mudahan Gus Karim panjang umur, sehat walafiat. Jenengan dan saya berangkat duluan, beliau nyusul kemudian. Setelah panjang umur semuanya dalam keadaan bahagia pada Allah Ta'ala. Amin. Nahnu fi rawhin wa rahah
wa huburin wastirahah, ni'matul Islam a'la nikmatin halat bisaha. Kita semuanya berada dalam ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, seakan kita orang yang sedang beristirahat. Nikmat Islam yang kita miliki adalah nikmat yang tidak terhingga nilainya. Karena duduk di tempat ini bahagia, ketawa, dapat kopi, ada yang dapat double, banyak yang dapat double nih kayaknya nih. Rotinya juga ada yang dapat double, pulang insya Allah kenyang, tapi duduknya bisa menyebabkan kita masuk surga. Nah, semoga kebahagiaan kita di malam hari ini Allah iringi dengan kebahagiaan-kebahagiaan sepanjang hidup kita. Amin Allahumma. Tadi guru kita Habib Novel sudah menyampaikan penjelasan syair sugih tanpa bondo. Lah itulah hidupnya kaum sholihin itu seperti itu. Nah sekarang banyak orang punya bondo tapi tidak rumangsa sugih, rumangsa fakir. Kenapa? Karena yang dipikir selalu kurang, ini belum punya, ini masih kurang ini, tapi tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Padahal kalau dilihat sama orang, dia sudah termasuk orang kaya. Nah, nggak usah panjang-panjang, saya cuma mau membawakan satu cerita tentang sugih tanpa bondo tadi itu. Ini kisahnya orang soleh. Jadi leluhurnya semua Habib yang bermarga Al-Idrus itu namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Nah, punya putra namanya Habib Abu Bakar juga, namanya seperti ayahnya. Karena tinggalnya di kota Aden, maka julukannya Abu Bakar Al-Adni. Al-Idrus, marganya Al-Idrus. Abu Bakar Al-Adni ini luar biasa. Jadi makomnya itu memang tampil sebagai seorang ulama yang hidupnya itu mewah, di tengah masyarakat ketika itu. Bahkan kalau beliau itu kudanya jalannya di karpet. Sekarang ada kiai mobilnya di karpet. Ini kudanya jalannya aja di karpet. Itu pernah suatu hari beliau lagi jalan dicegat sama orang yang kebetulan non muslim. Cegat, kemudian bilang, Habib, nabimu pernah berkata, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Saya miskin, kamu kaya, berarti nabimu salah. Kok kamu hidupnya enak, kok saya hidupnya susah. Habibnya ya ulama. Habibnya, loh, nabiku bener. Kamu ini sekarang hidup di dunia susah, dibanding siksa yang akan kamu terima di neraka nanti, kamu seperti di surga. Dan saya ini sekarang penuh kenikmatan, dibandingkan nanti kenikmatan yang sudah disiapkan untuk saya di surga nanti, saya sekarang ini seakan seperti di penjara. Akhirnya langsung spontan masuk Islam. Kenapa? Mikir, sekarang aja susah, apalagi nanti. Nah, ini pernah suatu hari Habib Abu Bakar Al-Adni kedatangan gurunya. Memang memuliakan ulama itu luar biasa. Memuliakan ulama luar biasa. Padahal beliau juga ulama. Beliau ulama ya keturunan Nabi SAW. Gurunya minal masyayikh, bukan turunan Nabi, tapi juga ulama, orang soleh. Ketika gurunya datang, beliau sambut. Kemudian setelah itu naik, rumahnya orang dulu kan tinggi, naik ke atas, beliau hantar. Setelah itu beliau bilang sama muridnya, anak tangga yang kita lalui berapa? 10 anak tangga. Ya udah, sembelihkan kambing 10. Padahal tamunya sedikit. Sembelihkan kambing 10. Itu gurunya diajak duduk santai, nanya sama murid gurunya, ini bagian dari kambing yang paling disuka sama gurunya apa? Ati. Ya udah, ati 10 dekatkan sama dia. Anda bayangkan begitu jamuan makan, ini mungkin orangnya tidak seberapa, 10 ekor kambing disembelih, 10 ati taruh di depannya. Bayangkan. Nah, saya kemana-mana diundang belum pernah ada yang kayak gitu. Ya, yang mirip di sini di Raudhah ya. Nah, itu begitu lihat begitu, gurunya dalam hati batin, ya Allah, israf. Ini berlebihan ini. Gurunya wali, muridnya juga wali. Atas izin Allah, muridnya tahu isi hati gurunya. Muridnya kemudian bicara, ya Syekh, ini insya Allah tidak ada yang mubadzir. Tidak ada yang mubadzir. Ini saya niatkan satu, untuk menghormat ilmu dan menghormat ulama. Yang kedua, ini kamu ambil yang kamu suka. Nanti yang kamu tidak suka, kamu nggak habis, itu nanti yang makan banyak. Santri saya banyak, orang-orang di sekitar banyak, yang seneng banyak. Saya memang niat untuk memuliakan ilmu. Terakhir Habibnya ngomong, kalau kamu ke tempat saudara saya, dia lebih dermawan daripada saya. Gurunya mikir, adiknya aja ini 10 ekor, lah gimana kalau lebih luman, lebih dermawan. Tanya, saudara kamu di mana? Di tempat ini. Cari waktu, datangi ke sana. Datang ke sana dilihat, rumahnya aja udah beda. Tapi kan tak apa-apa, kadang-kadang casing tidak menunjukkan isinya.
Nah, mungkin casingnya aja kelihatan biasa tapi dalamnya mewah. Masuk ke dalam ternyata lebih biasa lagi. Ditunggu sampai waktu makan, ditunggu. Ini mungkin persiapan lagi nyembelih kambing atau apa ini. Ternyata waktu makan datang, ada air dulu. Orang itu kalau makan kan pakai roti. Rotinya itu kalau keras tuh dicelup. Roti satu dibagi jadi dua. Satu tamunya, satu sohibul bednya. Tahu loh, katanya lebih dermawan. Kok cuma roti setengah, separuh rotinya. Nggak apa-apa, kan belum persiapan. Besok datang lagi sampai waktu makan, roti satu lagi. Kok roti lagi ini? Setengah, satu, separuh sohibul bednya, separuhnya lagi tamunya. Nggak apa-apa, saya mungkin mendadak. Ngomong, besok saya mau datang lagi. Jadi jangan sampai dadakan lagi yang ini. Besok saya mau datang lagi. Besok datang lagi, sama, masih roti separuh. Nggak kuat akhirnya. Ya Habib, saya datang dari tempatnya saudara kamu. Masya Allah. Oh iya, saudara saya Masya Allah. 10 ekor kambing ini, Masya Allah, ini 10 ekor kambing. 10 ekor kambing disuguhkan sama saya. Wah, Masya Allah. Ya, terus dia bilang, katanya kamu lebih dermawan. Saya 3 kali kesini roti separuh. Nah, jawaban saya bulbetnya, betul, saya lebih dermawan. Saudara saya itu jamu kamu 10 ekor kambing, itu mungkin nggak sampai 1/10 dari kekayaannya dia. Kamu tahu saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma roti satu, setengah harta saya yang kamu makan tiap hari. Berarti saya jauh lebih dermawan daripada dia. Inilah yang namanya sugih tanpa. Nah, cuma jangan ditiru ya. Nah, nanti akhirnya jenengan ngundang Habib, ngundang Kiai, ayo rotinya dibagi 2, jangan. Ini cerita silahkan dinikmati tapi jangan diamalkan ya. Makan kalau datang, kalau mengamalkan yang pertama tadi tidak apa-apa ya. 10 ekor kambing tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, nggak usah 10 ekor kambing tidak apa-apa. 10 ekor ayam. Masih tidak bisa lagi 10 ekor ikan teri juga tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.